mereka, lalu kemudian apa yang Ibu lakukan untuk menghidupi Ibu dan anak? Aku diajak juga sama teman ke dukun. Itu teman-teman ada yang berhasil juga. Terus ternyata saya ke dukun di sana, suruh dukun katanya kamu cocoknya harus punya piaraan gitu, harus tidur dengan genderuwo. Susi, ini tempat apa sih? Kita mau ketemu siapa? Udah, lu diem aja. Mau kaya kan? Udah diem aja ya. Iya, iya. Mbah. Iya, iya. Mau apa kamu datang ke sini? Mbah, saya kesini udah capek hidup miskin, Mbah. Saya pengen kaya, saya pengen melunasi utang-utang saya, Mbah. Tolong saya, Mbah. Itu gampang. Saya bisa bikin kamu kaya. Tapi ada syaratnya. Syaratnya apa, Mbah? Kamu harus bisa memuaskan dan melayani peliharaan saya yang ada di badan saya. Peliharaan? Maksudnya peliharaan apa, Mbah? Peliharaan yang ada di tubuh saya. Kamu harus melayaninya. Nggak mau, saya nggak mau, Mbah. Saya nggak mau, Mbah. Nggak ada cara lain. Mau nggak mau, suka nggak suka, kamu harus melayaninya. Nggak. Saya nggak mau, Mbah. Mbah, saya nggak mau, Mbah. Ya. Susi, ayo pergi. Wanita kurang ajar. Jadi kamu harus punya kamar buat dia gitu, untuk bercumbu dengan genderuwo. Jelas saya nggak mau. Aku pergi dari situ, terus itu dukunnya ngamuk. Kenapa tiba-tiba yang teman aku yang bareng sama aku jadi gila pulangnya, terus masuk ke sumur gitu dia. Jadi dia yang mati, bukan saya gitu. Pak Ustadz, bisa memang gitu Pak Ustadz bercumbu dengan jin lah, bisa dikatakan seperti itu Pak Ustadz. Tadi dia bilang genderuwo dia menyebutnya. Kalau kita buka di dalam literatur memang ada. Jadi ada jin-jin jahat yang kemudian ketika manusia menempuh jalan hitam kemudian memakai jasa ini, kadang-kadang mereka menyerupai dalam berbagai bentuk gitu loh. Sehingga kemudian dikisahkan ada yang berhubungan dan seterusnya. Tetapi sesungguhnya agama membenci sekali yang pertama, ketika ibu dalam kesulitan kemudian datang ke dukun itu jadi tidak dibetulkan. Hadis Nabi jelas sekali, man ataka hinan fasalau ansai'in summa utumina. Barang siapa yang mendatangi dukun kemudian ia menanyakan sesuatu pada dukun, kemudian ia mempercayai ucapan-ucapan dukun tadi, maka Allah tidak menerima amal ibadahnya selama arba'ina lailatan, selama 40 malam. Maknanya apa? Jangankan ibadah kita selama 40 hari nggak diterima, satu hari satu amal ibadah nggak diterima saja, itu sudah merupakan kerugian yang luar biasa. Yang kedua, ketika mendatangi dukun tadi itu sudah masuk dalam perbuatan syirik, syirkullah. Orangnya disebut dengan musyrik. Musyrik itu artinya orang yang menyekutukan pada Allah karena menganggap ada kekuatan lain selain diri Allah, dan kemudian ia memuji dan ia meminta pertolongan pada dia. Padahal Allah as-samad, Allah itu tempat bergantung, Allah tempat meminta pertolongan. Makanya kita senantiasa sholatkan iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, hanya padamu kami menyembah dan hanya padamu minta pertolongan. Sudah berjanji menyembahnya pada Allah, meminta tolong pada Allah. Tapi ternyata Bu Darsi tadi mungkin karena sedang gelap, diajak teman, hingga jatuhlah dalam perbuatan tadi lah. Syukurnya Bu Darsi ini masih Allah selamatkan tadi, lagi-lagi Allah masih berbaik kepada Bu Darsi dengan cara tadi itu. Coba kalau sempat tadi piaran kan bersama gerduwo, pulangnya bisa-bisa nggak nampak Bu Darsi tapi nampak gerduwonya kan. Nah ini kan berbahaya sekali. Lalu Pak Ustadz, kalau misalnya nih baru niat, apakah itu termasuk perbuatan syirik? Iya. Jadi ada dibedakan. Jadi ada niat itu ada dua. Kalau niat melakukan perbuatan baik, maka Allah mencatat satu kebaikan dari niat dia. Jadi saya berniat mau bersodako, kalau ada rezeki, Allah sudah mencatat kebaikan. Tapi begitu ada rezeki kita bersodako, Allah mencatat sodako berarti 2 kali kebaikan. Tapi kalau kita berniat kejahatan, berniat menyekutukan Allah, sebelum itu diamalkan, dilaksanakan, maka belum tercatat. Tapi ketika sudah melaksanakan, barulah keluar catatan. Itulah salah satu kelebihan agama memberikan bahwa
kebaikan itu lebih mudah dan nilainya lebih baik dibandingkan ketika keburukan sampai ditunggu orang baru melakukan. Jadi Bu Darsi ada 2 pekerjaan yang Ibu akan ambil, tapi sebenarnya itu bertentangan dengan hati nurani Ibu. Allah masih melindungi itu. Iya. Nah setelah itu Bu Darsi ada pikiran untuk mencari kerja lain yang lebih halal gitu misalnya? Saya pergi ke Arab Saudi jadi TKW. Jadi Lagi anak saya umur 1,5 tahun. itu udah ditinggal. Iya, saya juga itu diiming-iming sama temen juga, katanya gajinya 4,5 juta. Terus perginya juga nyantai nanti 3 bulan lagi. Padahal pas saya ke sana di medical, saya langsung suruh tinggal di PT itu, jangan keluar-keluar. Ya di situ saya seperti apa tuh ya, kata orang Sunda, dipacok helang gitu ya. Saya nggak bisa ketemu suami sama anak saya. Di situ saya kena tipu lagi. Kata saya, kok teman nggak ada yang beres gitu ke saya. Mudah-mudahan dia dibalas sama Allah gitu di sana. Jadi, Gimana gitu. Ibu seperti tersandra di Iya. tempat penampungan itu. Iya. Saya 20 hari di PT, terus langsung saya pergi ke Arab Saudi. Di sana saya sempat majikan emang baik, tapi majikan yang lelaki itu sempat mau merkosa saya hingga ketahuan. Alhamdulillah, tapi uminya itu nyuruh saya pulang karena dia tahu bahwa suaminya itu emang seperti itu, setiap pembantu pasti dia mau gitu. Lagi-lagi hampir terjadi musibah besar yang menimpa Ibu Darsi ini Pak Ustadz. Jadi memang ke TKW kebetulan di Jakarta Timur itu kan banyak Iya. markas-markas untuk pengiriman. Biasanya ketika sebelum datang itu Mas Farid. Jadi istilahnya dikandangin dulu lah. Biasanya tuh 40 hari sampai 2 bulan. Itu salah satunya selain adalah pemberkasan juga memang dilatih untuk Pelatihan, mengenal budaya sana dan bahasa. Minimal pengantar sehari-hari, nanti jangan sampai disuruh masak ambil gula tetapi ambil garam, nanti tuannya kan bisa marah. Kira-kira mengenal budaya di sana kan. Lah memang selama ini kita juga sering banyak mendengar TKW wanita kita yang ada di Timur Tengah misalkan kadang-kadang bertemu dengan majikan yang tidak baik akhlaknya, akhirnya kadang-kadang tadi itu syahwat majikannya ingin dilampiaskan kepada pembantu tadi itu, karena ada beberapa yang kadang memahami kalangan misalkan mohon maaf orang-orang Arab tidak terdidik memahami ini adalah Buddha, sementara Buddha difahami oleh mereka itu dibolehkan gitu loh. Sementara kita tidak memahami dalam konteks konsep itu ini kan memang, dan syukurlah madamnya tadi itu yang tuan perempuan tadi masih Allah kirim dengan cara kemudian terdeteksi awal sebelum peristiwa itu terjadi. Lah di apa itu ini saya kira bisa di Majelis Ulama Indonesia itu ada kumpulan fatwa, salah satunya itu adalah melarang tenaga-tenaga wanita yang tidak disertai dengan mahramnya. Jadi ke sana keluarganya, karena apa? Apalagi seorang wanita, karena apa? Menyangkut di sana ada hak keselamatan dia yang menjadi penanggung jawab dia apalagi punya keluarga anak. Tapi karena kondisi kadang-kadang himpitan ekonomi sehingga kemudian akhirnya laki-laki kan terpaksa. Inilah saya kira tugas negara juga untuk memikirkan